Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Aulia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2022101179. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas manajemen bank syariah untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya melalui PPT atau materi. Nah, tonton sampai habis ya. Oke. Piu. Wah. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan penyaluran dana pada bank syariah? Nah, jawabannya, penyaluran dana pada bank syariah juga dikenal sebagai pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang melibatkan pengalokasian dana dari bank kepada nasabah untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan bisnis, membeli properti, atau membiayai kegiatan lainnya. Penyaluran dana pada bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai produk, seperti pembiayaan dengan menggunakan akad seperti mudra haba, musyarakah, mudra bahah, salam istinah, ijrah mutahiyah, dan qadar, serta dalam kegiatan pelayanan jasa dengan menggunakan akad seperti kafalah, hawalah, dan sarf. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam penyaluran dana bank syariah. Nah, ada beberapa prinsip itu meliputi yang pertama, larangan riba atau bunga. Bank syariah tidak boleh mengizinkan bunga dalam transaksi karena riba diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudrahabah atau penyertaan modal atau musyarakah untuk membagi keuntungan dan kerugian. Nah, yang kedua itu pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam bank syariah, keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Hal ini memastikan bahwa bank syariah tidak menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan nasabah. Nah, yang ketiga itu larangan pengambilan bunga atas pinjaman. Bank syariah tidak boleh mengambil bunga atas suatu pinjaman. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, mudrahaba, serta penyertaan modal atau musyarakah untuk membagi keuntungan dan kerugian. Yang keempat itu penggunaan akad yang sesuai dengan syariah. Bank syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah dalam setiap transaksi seperti akad wadiyah, akad mudarabah, akad murabahah, ikat ijarah, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu kepercayaan dan kehati-hatian. Bank syariah harus beroperasi dengan kepercayaan dan kehati-hatian dalam setiap transaksi, memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan dan transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang terakhir, larangan penggunaan unsur-unsur tidak sah. Bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti penambahan pendapatan yang tidak sah atau riba, transaksi yang digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti atau maisir, transaksi yang objeknya tidak jelas atau grahar, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi suatu pihak atau zalim. Nah, soal yang ketiga itu sebutkan produk-produk pembiayaan yang umum ditawarkan oleh bank syariah, menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam produk-produk tersebut. Nah, yang pertama itu pembiayaan modal kerja seperti pengembangan proyek, pengembangan bisnis, atau pengembangan investasi. Nah, yang kedua itu pembiayaan investasi seperti saham, obligasi, atau investasi lainnya. Yang ketiga itu pembiayaan aneka barang, perumahan, dan properti seperti rumah, apartemen, atau gedung, serta pengembangan bisnis yang terkait dengan properti. Nah, soal yang keempat, itu bagaimana bank syariah menentukan nasabah yang layak untuk menerima pembiayaan. Ada beberapa faktor termaksud yang pertama itu watak atau karakter. Bank syariah mempertimbangkan hubungan yang telah terjalin antara bank dan nasabah serta informasi yang diperoleh dari berbagai pihak lain yang dapat dipercaya. Nah, yang kedua itu kemampuan atau capacity. Bank syariah menentukan kemampuan nasabah untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan. Nah, yang ketiga itu modal atau kapital. Bank syariah mempertimbangkan modal yang dimiliki oleh nasabah yang memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kembali penggunaan dana. Yang keempat itu agunan atau kolateral. Bank syariah mempertimbangkan agunan yang disediakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk pengembalian dana. Yang terakhir itu prospek usaha atau condition ekonomi. Bank syariah mempertimbangkan prospek usaha nasabah termasuk keadaan bisnis dan potensi keuntungan. Soal yang kelima itu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyaluran dana pada bank syariah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyaluran dana bank syariah meliputi 1. Fasilitas pembiayaan jangka pendek, 2. Kualitas pelayanan,
3. Reputasi promosi, 4. Promosi, 5. Lokasi, 6 itu FDR atau Financing to Deposit Ratio. Yang ke-7 itu QAR atau Capital Education Ratio. Nah, yang ke-8 itu Effective Rate of Return. Nah, yang ke-9 itu pendapatan masyarakat, yang 10 jumlah kantor, yang ke-11 tingkat bunga, dan yang terakhir atau yang ke-12 itu fatwa MUI. Nah, soal yang ke-6 itu bagaimana Bank Syariah dapat memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, Bank Syariah dapat memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan cara yang pertama itu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, yang kedua itu mengawasi kembali, yang ketiga itu menggunakan dana pihak ketiga yang sesuai, yang keempat itu mengadakan pemeriksaan dan laporan, yang kelima itu mengadakan kerjasama dengan otoritas pengawas, dan yang keenam itu mengadakan pendidikan dan pelatihan. Nah, soal yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu apa saja resiko yang terkait dengan penyaluran dana bank syariah dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, itu resiko kredit. Resiko kredit timbul karena bank syariah tidak dapat memastikan bahwa nasabah akan membayar kembali dana yang disalurkan. Resiko ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan dana. Yang kedua itu resiko market. Resiko market timbul karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Resiko ini dapat diatasi dengan melakukan diversifikasi investasi dan mengawasi kinerja operasi secara teratur. Nah, yang ketiga itu resiko operasional. Resiko operasional timbul karena kesalahan dalam pengelolaan dana atau kesalahan dalam pengawasan. Risiko ini dapat diatasi dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional bank syariah dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Nah, selanjutnya itu resiko sistem. Resiko sistem timbul karena kegagalan dalam sistem teknologi atau kegagalan dalam sistem keamanan. Risiko ini dapat diatasi dengan melakukan pengembangan sistem teknologi yang handal dan mengembangkan sistem keamanan yang efektif. Selanjutnya itu ada resiko reputasi. Resiko reputasi timbul karena bank syariah tidak dapat memastikan bahwa nasabah ini akan membayar kembali dana yang disalurkan. Resiko ini dapat diatasi dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional bank syariah dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu resiko legal. Resiko legal timbul karena ketidakpastian hukum dalam transaksi. Resiko ini dapat diatasi dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap hukum dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Nah, itu tadi adalah 7 soal dan jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya atau ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.